Bab 5336. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Hari ini adalah hari pernikahan Beye Yan dari keluarga Beye dan Tang Yanyu dari keluarga Tang. Pang Yun ini tentu saja datang untuk memberi selamat kepada si bersama orang-orang di keluarga Pang. Itu juga alami dan tidak terkendali. 3 atau 5 orang teman meninggalkan kediaman Beye bersama. Pang Yun memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Nona-nona, perahu peri 10.000 bunga di kota Beimang terkenal. Gadis bunga bakung Huakui penuh dengan bakat. Saya akan menurunkannya jika saya mengatakan sesuatu hari ini." Pang Yun bertubuh ramping dan berwajah putih. Dia sangat tampan. Pemuda di sampingnya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa membayar uangnya." "Liao Ying, lihat caramu menggali dan mencari." Pang Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Apakah aku akan memanfaatkanmu? Aku akan membayar Pang Yun untuk pemimpin bunga manapun yang kucari." Mendengar hal tersebut, beberapa anak bersaudara langsung heboh. Seperti kata pepatah, wajar jika orang berkumpul dengan wanita. Wajar jika orang berkumpul dengan wanita. Pang Yun dan Liao Ying meninggalkan rumah Beye dan pergi ke Wanhua Xiansu. 10.000 perahu peri bunga. Ini adalah tempat terbaik untuk melihat kembang api di seluruh kota Beimang. Ini cukup terkenal di seluruh dinasti Tianxuan. Para pemimpin bunga di sini semuanya cantik dan memiliki temperamen berbeda. Selain itu, perahu Wanhuaxian dibangun di tepi danau, tempat ditempatkannya kapal-kapal yang dihias dengan indah. Banyak tuan yang datang, ditemani Huakui, berkeliaran di danau dengan perahu. Pemandangan yang indah disertai keindahan tentu saja mengasyikkan. Umumnya saat malam tiba, setiap kapal akan mulai berguncang, membuat danau yang tenang beriak, dengan riak di mana-mana. Desain ini telah memuaskan banyak tamu. Pang Yun dan Liao Ying adalah putra dari keluarga Pang dan Liao. Mereka mempunyai status yang sangat tinggi. Mereka tidak kesulitan mengeluarkan uang di Wanhua Xiansu. Di kapal 3 lantai, beberapa pria berada di kamar di lantai pertama. Ada beberapa pemimpin bunga di sekitar, dan pelayan melayani. Suara gemericik bulan yang suram dan pemandangan danau yang indah membuat orang merasa sangat nyaman. "Ayo, minum." Pang Yun memeluk kedua pemimpin bunga itu dan berkata sambil tertawa, "Saya tidak ingin datang, tapi ayah saya mendesak saya untuk datang. Bukan urusanku jika Beye Ingstone menikah. Jika kamu tidak datang ke kota Beimang, kamu tidak akan kehilangan uang jika bisa pergi ke perahu peri 10.000 bunga ini." Mendengar perkataan Pang Yun, Liao Ying berkata sambil tersenyum, "Aku juga, pernikahan antara keluarga Beye dan keluarga Tang adalah kerjasama antara Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11. Tapi sekali lagi, kerjasama antara kedua pangeran tidak sebaik antara Pangeran ke-3 dan Pangeran tertua. Keluarga Pang, keluarga Liao, kedua keluarga ini mengikuti Pangeran Besar, yang didukung oleh guru nasional Xie Yunhua. Ibu Pangeran ke-3 adalah Ratu, dan pamannya adalah Tuan Rui Wensing. Di belakangnya adalah dukungan dari keluarga Rui dan keluarga Su. Keluarga Rui dan keluarga Su juga merupakan 2 dari 10 keluarga teratas. Di dinasti Tianxuan saat ini, Pangeran Agung Tianxuanye dan Pangeran ke-3 Tianxuanyao adalah yang paling mungkin mewarisi penyatuan besar. Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 memiliki peluang kecil. Bahkan jika mereka bekerja sama, itu sulit. Liao Ying dan Pang Yun, yang bertekad menjadi Pangeran Agung, tentu saja meremehkan keluarga Beye yang terikat pada Pangeran ke-7 dan keluarga Tang yang terikat pada Pangeran ke-11. Kali ini, kedua keluarga, Beye Yan dan Tang Yanyu, menikah. Mereka juga mengambil formulir bersama orang yang lebih tua. "Anda harus memainkan permainan Anda sendiri." Putra lainnya tersenyum dan berkata, "Saat pangeran tertua kita naik tahta dan menjadi kaisar, kita akan menjadi menteri naga. Saat itu, kita akan saling mendukung. Itu sifatnya." Putra lainnya berkata sambil tersenyum, "Kaisar penerus lebih unggul. Mereka tidak akan takut berteman terlalu banyak dengan bawahannya. Selama kita setia kepada kaisar, segalanya akan baik-baik saja." Dinasti Tianxuan, 10 keluarga teratas, mengapa mereka bisa berkembang begitu kuat? 2 kata, loyalitas. 10 keluarga berikut berkelahi dan berselingkuh satu sama lain, dan kaisar tidak pernah mengatakan apapun. Hanya saja, jangan keluar jalur. Yang terpenting adalah kesetiaan. Jika mereka tidak setia, salah satu dari 10 keluarga bisa hancur dalam semalam. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di dinasti Tianxuan.
Minum, minum, sangat khawatir, apa yang kamu lakukan? Pang Yun mengambil gelas itu dan meminumnya sekaligus. Saat itu, seorang anak kecil tersenyum dan berkata, tapi sekali lagi, Beye Yan adalah anak yang beruntung. Oh, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak melihat Tang Yanyu? Wanita ini benar-benar secantik namanya. Dia tidak memiliki tubuh untuk diucapkan. Wajah dan matanya, kurasa bocah Beye Yan itu tidak akan bangun dari tempat tidur selama 3 hari setelah dia telah menikah. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa saudara lelaki yang hadir menjadi bersemangat. Pang Yun menjabat tangannya pada dua wanita di sisinya. Kamu sudah melihatnya. Seperti apa bentuknya? Jelaskan. Pang Yun tampak bersemangat. Segera, anak itu menguraikan gambar Tang Yanyu. Berbaring, Liao Ying melihatnya dan menelan ludahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini benar-benar produk terbaik. Made, lebih murah untuk bocah Beye Yan. Pang Yun mengomel, aku sangat ingin pergi ke ruang pernikahannya dan bersenang-senang dengan Tang Yanyu. Mendengar ini, beberapa anak bersaudara tersenyum. Pang Yun semakin haus. Dia segera merasakan api berkobar di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak saudara lelaki yang hadir, dia segera bergegas ke dua pemimpin bunga di sisinya. Beberapa saudara lelaki segera meninggalkan ruangan dengan huakui di sekitar mereka. Kapal ini sangat besar, setiap orang punya kamarnya sendiri. Ini memiliki insulasi suara yang tinggi dan tidak mengganggu satu sama lain. Malam ini ditakdirkan untuk tidak tidur. Perlahan-lahan, lantai pertama, di dalam kamar. Pang Yun bangkit, hanya mengenakan kemeja dalam, mengambil teko anggur di atas meja anggur dan mulai minum. Hal-hal yang tidak berguna, melihat dua pemimpin bunga di tanah, Pang Yun pingsan saat itu. Saya tahu saya telah membawa lebih dari selusin. Sayang, memikirkan bayangan Tang Yanyu, Pang Yun semakin marah. Beye Yan, bajingan kecil itu, semoga beruntung. Apakah kamu iri padanya? Sebuah suara terdengar. Pang Yun langsung berkata, omong kosong, bagaimana wanita seperti Tang Yanyu bisa dibandingkan dengan para pemimpin bunga ini? Namun, ketika kata-kata itu jatuh, Pang Yun gemetar dan kekuatan internalnya menyapu dengan liar, dan melayangkan pukulan ke belakangnya. Saat berikutnya, satu tangan dapat dengan mudah menggenggam pergelangan tangannya dan menghilangkan semua momentum di tubuhnya. Jika kamu iri padaku, aku akan membantumu. Suara acuh tak acuh terdengar. Pang Yun segera merasa bahwa dia tidak memiliki perlawanan terhadap pria bertinta dan bertopeng di depannya. Orang ini bertanya. Pang Yun berteriak, siapa kamu? Ayahku Pang, pemilik Pang Longtian. Aku tahu. Sosok bertinta itu berkata sambil tersenyum, saya mencari Anda untuk membantu Anda mencapai keinginan Anda. Bang, Pang Yun, dirobohkan dengan tongkat di belakangnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba pingsan. Labu tua itu memegang sebatang besi dan berkata sambil tersenyum, selesai. Mu Yun juga membuka tabirnya dan berkata sambil tersenyum, ayo kita tampilkan permainan yang bagus untuk keluarga-keluarga ini. Oke, labu tua menggosok tangannya dengan penuh semangat. Tindakan Mu Yun, harus saya katakan, terlalu merusak. Tapi dia menyukainya, adapun berbahaya. Ho, orang-orang di Xuanzu dan Yanzu harus berjuang melawan Paviliun Yunmeng dan Fondasi Operasi Keras Mu Yun. Apalagi yang menyeramkan, labu tua mengangkat Pang Yun yang pingsan dan melihat postur indah dari dua pemimpin bunga yang pingsan di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Pang Yun ini sangat kuat. Ini mungkin belum menyenangkan, biarkan dia bersenang-senang. Saat ini, kapal, ruangan lain, suara tinggi dan rendah, naik turun. Mu Yun dan labu tua meninggalkan kota Beimang dengan tenang. Prefektur Kitano, hari ini adalah hari pernikahan Beye Yanzi, putra dari keluarga Beye. Kaisar mengirimkan hadiah. Saya tidak tahu berapa banyak pejabat dan pejabat yang datang ke seluruh dinasti Kekaisaran Tianxuan. Penjaga di dalam dan di luar kediaman secara alami sangat ketat. Tapi bagi Mu Yun, Master Susunan Tao tingkat 4, tidak peduli seberapa ketat penjagaannya, itu tidak layak untuk disebutkan. Selain itu, ada orang tua hulu, yang penuh dengan segala jenis instrumen Tao yang langka. Mereka dengan mudah menyelinap ke rumah Beye dan sampai ke halaman pernikahan batu tinta Beye dan Tang Yanyu. Sayang, labu tua itu bersembunyi di pojok dan berkata dengan heran, 6 Tao meminta yang kuat di wilayah 4 gajah untuk melindungi sekitar, sapi. Mu Yun berkata sambil tersenyum,
hal yang sama terjadi di kota Nantian sebelumnya. Muyun juga memberi tahu lelaki tua Hulu tentang masa tinggalnya di Yunsu. Pak tua Hulu sangat tertarik dengan apa yang telah dilakukan Muyun. Sayang sekali dia tidak ada di sana saat itu, kalau tidak, dia akan menghasilkan banyak uang. Tapi Muyun tidak terlalu peduli dengan harta karun Nantian Cheng. Dia harus mengambil awan di bawah langit. Xuanzu atau Yunsu, bukankah semua bayi itu miliknya? Hati-hati. Muyun membuka mulutnya dan mengajak lelaki tua Hulu melarikan diri dari penyelidikan 6 orang kuat di wilayah 4 gajah dan memasuki halaman. Batu tinta Beye belum kembali. Hari ini adalah pernikahannya. Teman dekat dan saudara laki-lakinya datang untuk memberi selamat padanya. Anggur malam ini pasti sudah lama diminum. Di ruang pernikahan, hanya Tang Yanyu dan 2 gadis yang menikah dengannya. Mencicit, pintunya terbuka. Muyun dan Hulu memasuki ruangan. Kedua gadis itu tercengang saat mereka langsung melihatnya. "Siapa kamu?" salah satu pelayan berkata dengan hati-hati. "Ini sepertinya bukan dari keluarga Kitano. Tetapi jika Anda bisa masuk dari segala arah dengan perlindungan yang ketat, siapa mungkin yang mengirim Anda untuk menyampaikan pesan tersebut?" Muyun tidak mengatakan apa-apa. Begitu sosoknya muncul, kedua gadis itu tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Tang Yanyu, yang duduk di tempat tidur, secara alami merasakan fluktuasi. Salah satu dari mereka melepas topi merah di kepalanya, memegangnya dengan telapak tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul. "Siapa?" Muyun melangkah maju, tersenyum dan berkata, "Hari ini, Nona Tang akan menikah. Saya akan mengirimkan hadiah ucapan selamat kepada Nona Tang." "Siapa kamu? Kamu akan mati jika masuk ke rumah Beye tanpa izin." Tang Yanyu bertubuh montok dan mengenakan rok merah. Masih sulit menyembunyikan sosok jantungnya yang berdebar kencang. Bukan omong kosong, kekuatan internalnya berfluktuasi. Tang Yanyu hanyalah dasar dari Dao Hai Senjing, di mana lawan Muyun. Segera, tubuh Tang Yanyu telah diperbaiki dan tidak dapat menahan kekuatan Muyun. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya tidak ingin melakukan apapun." Muyun berkata sambil tersenyum, "Hanya saja anakku tertarik padamu. Jadi malam ini, suamimu bukan Beye Yan, tapi anakku. Kamu berani, bagaimana dengan saya?" Lalu Muyun membelah telapak tangannya. Tang Yanyu pingsan. Kali ini, talenta tua labu itu membacakan Pang Yun yang pingsan. "Letakkan mereka di tempat tidur." Muyun memandang labu tua itu dan berkata, "Keluarkan beberapa barang bagus dan biarkan keduanya berhenti." Mendengar ini, labu tua memandang Muyun dengan wajah sedih. Harta yang dia simpan selama bertahun-tahun dibagikan langsung oleh gadis Yuexi kepada Muyun terakhir kali. Dia meninggal karena kehilangan garis ini. Orang tua labu itu mengeluarkan batu kristal dari labunya. Ini adalah batu cinta yang lembut, yang bisa dinyalakan. Setelah dinyalakan, meski langit runtuh, mereka tidak bisa rela berpisah. Mereka penuh dengan kamu dan aku. Apalagi benda ini menyala dan tidak ada residunya. Kalau masuk ke dalam tubuh manusia, akan hilang di akhir fungsinya. Tidak bisa diperiksa. Sempurna. Mereka berdua segera bersiap-siap. Sekarang, tunggu Beye Yan kembali setelah minum. Batu yang menenangkan itu menyala, dan tak lama kemudian ruangan itu dipenuhi asap. Di tempat tidur, Pang Yun bangun lebih dulu dan melihat Tang Yanyu dari dekat. Pang Yun hanya terasa seperti mimpi. "Aku, pingsan. Apakah ini mimpi?" Pang Yun tercengang. Tapi saat itu, Tang Yanyu juga terbangun. Pang Yun." Tang Yanyu berkata dengan takjub, "Itu kamu. Kamu membawa seseorang. Beraninya kamu mentraktirku." Namun, di tengah kalimat, Tang Yanyu tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Pang Yun. Pang Yun juga benar-benar tersesat saat ini. Di dalam kamar dan di tempat tidur, mereka sepenuhnya mencapai situasi kamu memiliki aku dan aku memiliki kamu. Di ruang pernikahan yang begitu besar, tempat tidurnya bergetar dan hampir roboh. Di balok, orang tua Muyun dan Hulu tidak pergi. Sosok ini tetap di sini. Selesai. Selanjutnya mereka hanya perlu menunggu. Pemandangan panorama pemandangan indah di hadapan Anda. Orang tua Muyun dan Hulu tidak tahu malu dan sangat menghargainya. 2 jam berlalu. Pintu ruang pernikahan terbuka saat ini. Sesosok perlahan masuk ke dalam ruangan. "Nyonya, saya datang." Sebuah suara lembut terdengar. "Batu tinta Beye, kembali." Ketika batu tinta Kitano masuk ke kamar tidur, dia melihat kedua gadis yang terjatuh dan istrinya di tempat tidur, berkelahi dengan orang lain.
Mata Beye Yan kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan? Seluruh tubuh Beye Ingstone menegang, darahnya melonjak, tangannya gemetar, dan matanya kusam. Pemandangan di tempat tidur membuatnya merasa seperti disambar petir. Tapi saat kata-katanya jatuh, pria dan wanita itu, tapi mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli padanya. Ah! Dengan teriakan amarah, momentum di dalam batu tinta Beye pecah. Batu tinta Beye di wilayah Yiyuan terkepal dengan tinjunya. Momentum Taoisme pecah dan ruangan pun meledak. Gerakan seperti itu segera mengingatkan para penjaga di sekitarnya. 6 penganut Tao tersembunyi yang kuat di lingkungan 4 gajah membutuhkan hampir 2 atau 3 kali pernapasan untuk mencapai ruangan. Tuan muda, keenamnya adalah tokoh inti keluarga Beye. Saat ini, saya melihat batu tinta Beye berdiri di depan pintu kamar tidur, lalu memandang Tang Yanyu dan Pang Yun yang tidak berhenti di tempat tidur. 6 Tao menanyakan 4 sosok gajah. Mereka benar-benar bodoh. Sekarang, langit sedang runtuh. Ah! Beye Yan kehilangan akal sehatnya karena marah. Saat ini, keduanya menutup telinga terhadapnya. Pang Yun. Beye Yan memandang pemuda itu dan berteriak dengan marah, "Kamu adalah Pang Yun." Dia melangkah keluar dan mendekati tempat tidur. Ambil langsung dengan satu tangan. Pang Yun tertangkap oleh batu tinta Beye dalam keadaan linglung. Matanya merah dan dia berteriak, "Keluar dari sini dan tunda perbuatan baikku." Mendengar ini, seluruh tubuh batu tinta Beye dipenuhi ki dan darah. "Kamu ingin mati, Pang Yun?" Dia meraih Pang Yun dengan satu tangan dan langsung memotongnya dengan tangan lainnya. Sebuah kepulan, seluruh tubuh Pang Yun kesemutan. Ah! Tubuhnya jatuh ke tanah, dan tangannya menutupi tubuhnya. Darah mengalir terus-menerus, dan dia terus menangis. Ah! Wah! Pang Yun sepertinya benar-benar terstimulasi saat ini. Dia mendongak dengan kaku dan tampak terkejut saat melihat batu tinta Beye. "Beye Yan, kenapa kamu ada di sini?" Pang Yun tercengang. "Kenapa saya di sini?" Batu tinta Beye sangat marah. "Apakah bajingan ini akan menyelesaikan semuanya dan pergi diam-diam?" Warnanya hijau. Itu topi hijau besar. Dasar bajingan. Sebuah tamparan. "Pak!" Setengah wajah Pang Yun membengkak dan darah keluar dari mulutnya. Saat ini, Pang Yun melihat Tang Yanyu dalam keadaan linglung di tempat tidurnya, dan wajahnya langsung memucat. "Ini, rumah Beye." Mata Pang Yun tampak kusam. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas berada di perahu bunga dan menghabiskan malam yang baik bersama 2 pemimpin bunga. Tidak, salah. Dia ditangkap di sini. Pang Yun langsung berteriak, "Beye Ingstone, aku dijebak." Ah! Namun, begitu kata-kata Pang Yun jatuh, terdengar tangisan yang menusuk. Demensia Tang Yanyu biasanya duduk di tempat tidur. Dia tidak mengenakan pakaian, tubuhnya berwarna putih dan memiliki pemandangan yang indah. Dia benar-benar bodoh. Pang Yun, mata Tang Yanyu kusam dan tiba-tiba berkata, kamu berani. Selain itu, mata Kitano dingin. Dia dan Tang Yanyu telah bersama sejak lama dan memiliki realitas sebagai suami istri. Tapi pemandangan tadi membuatnya merasa mual. "Yan Yu, aku memperlakukanmu dengan baik," kata batu tinta Beye dingin. "Bukan saya." Wajah Tang Yanyu jelek. Dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan pakaian rusak di samping tempat tidur. Wajahnya jelek dan berkata, "Orang Pang Yun lah yang menyelinap masuk dan membuatku pingsan. Saat aku bangun, dia." Pada saat ini, Beye Yan sedikit tenang. Tang Yanyu benar-benar mengenal dan jatuh cinta padanya sejak lama. Mereka sudah lama bersama, apalagi Tang Yanyu dan Pang Yun sudah tidak asing lagi. Keluarga Tang membantu Tian Xuanlei, pangeran ke-11. Keluarga Pang membantu Pangeran Agung. Kedua belah pihak bermusuhan. Jadi, saat itu, Kitano meraih Pang Yun dan berteriak, "Pang Yun, kamu mati." Kata-kata jatuh. Beye Yan langsung merobek kedua lengan Pang Yun. Ah! Jeritan jantung yang terkoyak dan paru-paru yang pecah terdengar. Pang Yun tidak datang ke alam Tao untuk bertanya kepada Tuhan. Dia sama sekali bukan lawan Beye Yan. Saat ini, Pang Yun berteriak seperti orang berdarah. "Nak!" Seorang tokoh Tao maju dan berbisik, dia adalah putra satu-satunya Pang Longtian. Pang Longtian memiliki 3 orang anak. Anak sulung dan anak ketiga sama-sama berjenis kelamin perempuan. Hanya Pang Yun yang merupakan seorang putra. Hal yang sama juga benar. Pang Longtian Fang menyayangi Pang Yun.
Hal ini pula yang menyebabkan sifat Pang Yun yang penuh nafsu. Tapi tidak ada yang berpikir. Pang Yun begitu berani hingga berani menyerang Tang Yanyu. Saya juga satu-satunya anak ayah saya, kata Batu Tinta Beye dingin. Istri pewaris pertama keluarga Kitano diberikan oleh pewaris keluarga Pang di malam pernikahan. Itu, keluar, apa wajah keluarga Beye, Pang Yun harus membayar harganya. Dan saat itu juga, di halaman, angka-angka datang satu demi satu. Yaner, hentikan. Pada saat ini, sebuah suara tebal terdengar. Beberapa sosok dengan cepat muncul di sekitar Batu Tinta Beye. Satu telapak tangan untuk mengekang perilaku gila Beye Yan. Ayah, ayah. Melihat ayahnya datang, mata Beye Yan sedikit merah dan berkata, Pang Yun ini. Aku sudah tahu, pemimpin keluarga Kitano Yuntian. Beye Yuntian tampan dan anggun. Saat ini, dia berkata, 7 pangeran dan 11 pangeran ada di sini. Mereka akan membantu kita menegakkan keadilan. Sekarang, di depan pintu kamar, kedua pemuda, yang berpakaian bagus dan agak akrab satu sama lain, juga berdiri di sana, melihat kekacauan di rumah dan mengerutkan kening. Pangeran ketujuh Tian Xuanjun, Kaisar Si Tian Xuanlei, Yan Yu, sosok lain bergegas ke tempat tidur. Ayah, Tang Yanyu memandang ayahnya Tang Tianren dan tidak bisa menghentikan air matanya. Ayah, bunuh putrimu. Tang Yanyu menyesal, aku tidak bertatap muka denganmu, saudara Yan dan paman Beye. Mendengar ini, Batu Tinta Beye Yuntian dan Beye juga terlihat jelek. Semua ini bukan salah Tang Yanyu. Itu salahnya bajingan Pang Yun ini. Namun orang tidak mengetahui bahwa semua ini adalah kesalahan Pak Tua Muyun dan Hulu. Sekarang Muyun adalah seorang penganut Tao yang bertanya tentang 4 fenomena. Dia punya rencana membunuh surga untuk menutupi nafasnya. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di Labu Tua. Mereka punya niat untuk bersembunyi. Tidak ada yang bisa menemukan orang-orang ini sama sekali. Tian Xuanjun, Pangeran ke-7, dan Tian Xuanlei, Pangeran ke-11, melihat pemandangan di dalam ruangan, dan kemudian melihat Pang Yun meringkuk di tanah dengan sedih. Lengannya terkoyak oleh batu tinta Beye, dan lebih banyak darah mengalir di bawahnya. 7 bersaudara, Tian Xuanlei berkata, ini. Tian Xuanjun melihat tragedi Pang Yun, lalu ke Beye Yan dan Tang Yanyu, lalu berkata, bukankah bos dan yang ketiga juga ada di sana? Bos teori, bicara dengan bos. Tian Xuanlei segera berkata, 7 bersaudara, bagaimana jika mereka memukulnya secara terbalik? Pang Yun melakukan tindakan bajingan seperti itu, yang merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk mengkritik Pangeran Agung Tian Xuanlei. Tetapi bagaimana jika Pangeran Agung dan keluarga Pang mengatakan bahwa mereka dijebak? Tian Xuanjun memandangi dua leluhur Beye Yuntian dan Tang Tianren. Kitano Yuntian berkata, bawahanku sama sekali tidak melakukan ini. Tang Tianren juga mengepalkan tangannya dan berkata, bagaimana bawahan bisa membingkai binatang buas ini dengan reputasi putri mereka? Bagus, cukup, kata Tian Xuanjun perlahan. Apakah masalah ini sudah dibingkai atau tidak, dan siapakah penguasa akhir? Itu kaisar hari ini. Tian Xuanjun percaya bahwa ayah kaisar pasti memiliki banyak cara untuk memverifikasi apakah mereka membuat kerangka acak. Jangan melakukan kesalahan apapun. Tidak takut hantu mengetuk pintu. Sekarang Pang Yun telah melakukan kesalahan. Dia ingin melihat bagaimana keluarga Pang menjelaskan dan bagaimana Pangeran Agung melindunginya. Jika Pangeran Agung tidak bisa melindungi Pang Yun, bisakah keluarga Pang mengikuti Pangeran Agung dengan sepenuh hati? Beye Yan melihat tragedi Pang Yun di tanah dan berkata dengan marah, Pangeran ke-7, Pangeran ke-11, Pang Yun ini harus mati. Kalau tidak, bagaimana Yanyu dan aku akan menghabiskan sisa hidup kami? Tian Xuanjun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia akan mati. Biarkan saja dia mati seperti ini. Lebih murah baginya. Rombongan menunggu, mengantar Pang Yun, dan pergi cukup jauh. Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 jelas tidak bisa membiarkan keluarga Pang pergi begitu saja. Mereka akan menggunakan masalah ini untuk membuat masalah dengan pangeran tertua. Semarak, baru saja dimulai. Adapun orang tua Muyun dan Hulu, jika mereka melakukan ini, sisanya akan bergantung pada bagaimana kedua pangeran membuat masalah dengan pangeran besar. Saat ini, mereka tidak bermalas-malasan setiap hari, mencari 10 hubungan keluarga dan rasa terima kasih dan kebencian dari keempat pangeran. Pang Yun ini juga menjadi incaran pilihan mereka. Saat ini,
segala sesuatunya tampak sederhana untuk diselesaikan. Faktanya, ini adalah hasil perencanaan matang mereka dalam beberapa hari terakhir. Orang tua hulu berkata sambil tersenyum, "Saudaramu, apakah kamu akan menonton kegembiraan atau menggali rumah harta karun keluarga Beye bersamaku?" "Lupakan sekarang," Muyun berkata, "rumah Beye tidak berantakan. Tidak mudah untuk memasuki rumah harta karun. Ternyata rencananya gagal, tapi itu tidak baik. Ayo pergi dan lihat keseruannya dulu." Setelah dipikir-pikir lagi, Pak Tua Hulu merasa apa yang dikatakan Muyun benar, mengangguk dan pergi bersama Muyun. Segera, keduanya mengubah wajah mereka dan menjadi penjaga keluarga Beye, berbaur ke dalam keluarga Beye. Keluarga Kitano, di posisi belakang, di aula. Saat ini, di lantai 3 dan lantai 3 di luar, seorang tahu dari keluarga Beye bertanya, dan yang kuat di puncak laut berkumpul satu demi satu. Di dalam aula, Pangeran ketujuh, Tian Xuanjun, Kaisar Si Tian Xuanlei. Kedua pria itu duduk di kursi satu demi satu dan minum teh di waktu senggang. Di tanah, Pang Yun kehilangan lengan dan saudara keduanya. Sekarang dia disalibkan, bersenandung dan bersenandung, terengah-engah lemah. Lebih dari selusin penganut Tao dari keluarga Beye bertanya kepada yang kuat di alam dewa, dipimpin oleh Beye Yuntian, dan berdiri di samping. Lebih dari selusin penganut Tao di keluarga Tang juga berdiri di sisi lain dengan Tang Tianren sebagai patriarknya. Saat itu, di luar aula, sosok-sosok datang satu demi satu. Tim tamu terbagi menjadi dua faksi. Di sisi kiri, pemimpinnya bersih dan rapi, anggun dan santai, memberikan perasaan yang sangat luar biasa. Orang ini adalah Tian Xuanyai, pangeran besar dinasti Tian Xuan. Pangeran tertua, Tian Xuanyai, bukan hanya yang tertua tetapi juga yang paling berkuasa. Sekarang, tingkat Tao menanyakan 4 fenomena. Di belakang sang pangeran besar terdapat dukungan dari guru nasional Xie Yunhua, serta dukungan dari keluarga Pang dan keluarga Liao. Dua tokoh teratas keluarga Pang dan keluarga Liao mengikuti di belakang Pangeran Agung. Pang Longyan, Rak Liao, meski konon keluarga Beye menikah dengan keluarga Tang hari ini, namun kepala keluarga Pang dan kepala keluarga Liao tidak datang sendiri. Pang Longyan adalah adik dari Pang Longtian, kepala keluarga Pang. Rak Liao adalah adik dari perkebunan Liao, kepala keluarga Liao. Kedua orang ini datang untuk memberi selamat kepada si atas nama keluarga Pang dan keluarga Liao, yang penuh muka. Pangeran Agung Tian Xuanyai muncul dan melihat Pang Yun berdiri di aula. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan alisnya terangkat. Pang Longyan, yang mengikuti sang pangeran, melihat penampilan keponakannya yang menyedihkan dan langsung berteriak, "Untuk apa ini?" Saat kata-katanya jatuh, dia berjalan menuju Pang Yun dan ingin menurunkan Pang Yun. Tapi saat itu, keluarga Beye dan keluarga Tang bertanya, tapi mereka keluar dan membunuh. Pang Longyan segera berteriak, "Beye Yuntian, Tang Tianren, apa yang ingin kamu lakukan?" Mendengar ini, Beye Yuntian mencibir, "Pang Longyan, Anda memiliki rak yang besar. Yang mulia Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 ada di sini. Anda tidak bisa bersikap sopan dan hanya peduli pada keponakan Anda." "Bukan." Begitu dia mengatakan ini, Pang Longyan segera membungkuk dan berkata, "Yang mulia, hamba-hamba Anda sopan." "Beranikah Anda bertanya Yang mulia, apa yang dilakukan Pang Yun?" Pangeran ke-7 Tian Xuanjun dan Pangeran Tian Xuanlei yang ke-11 terdiam dan mengabaikannya. Pangeran Agung Tian Xuanyai memasuki aula, duduk dan memandangi kedua adik laki-lakinya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Di sisi lain, Pangeran ketiga, Tian Xuanyao, juga langsung duduk. Tian Xuanyao adalah putra permaisuri dan didukung oleh keluarga Rui dan keluarga Su. Dua orang di belakangnya adalah Rui Wenze dan Su Mu. Kedua orang ini juga merupakan perwakilan dari keluarga Rui dan keluarga Su. Tian Xuanyao melihat penampilan Pang Yun yang menyedihkan dan tidak berbicara. Pang Yun adalah putra dari keluarga Pang dan putra dari Pangeran Agung. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Tian Xuanyao datang segera setelah dia menerima kabar tersebut. Dia mungkin mengerti di dalam hatinya bahwa orang ke-7 dan ke-11 memberitahunya bahwa mereka kebanyakan membiarkan dia datang untuk melihat kegembiraan. Mari kita menjadi dua saksi untuknya. Melihat pangeran ketiga tidak mengucapkan sepatah kata pun, Rui Wenze dan Su Mu, dua perwakilan keluarga Rui dan Su, tentu saja tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saksikan saja keseruannya. Selanjutnya, ini adalah drama besarnya. Di aula utama,
ada orang-orang bertingkat tinggi yang hadir. Pangeran ketujuh perlahan berkata, kakak ketiga. Awalnya ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Beye Yan dan Tang Yanyu, tetapi kebetulan ada yang menemukan kesalahan. Tian Xuanjun memandang Pang Yun dan melanjutkan, Tuan muda Pang Yun ini, saya tidak tahu apakah dia memiliki nafsu yang besar dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, atau apakah dia diinstruksikan oleh orang lain. Tanpa diduga, dia menyelinap ke kamar pernikahan Beye Yan dengan Tang Yanyu dan memberikan Tang Yanyu. Semua orang terkejut ketika mereka datang ke sini. Dengan pangeran besar dan pangeran ketiga, Anda bertanya pada yang kuat, satu demi satu terpana. Astaga, cukup kuat, Pang Yun, bermain dengan Tang Yanyu. Tidak heran anak ini begitu menyedihkan. Omong kosong, Pang Longyan langsung berteriak, Pang Yun memang bejat di hari kerja, tapi dia tidak pernah tahu gayanya dan melakukan hal seperti itu. Pang Longyan meminumnya. Tian Xuanjun, pangeran ketujuh, mau tidak mau memandangi kakak laki-lakinya yang tertua, mengambil cangkir teh dan berkata dengan lemah, dia layak menjadi pangeran tertua. Dia mengagetkan sang pangeran. Begitu dia mengatakan ini, Pang Longyan tahu dia salah dan segera membungkuk dan berkata, Yang mulia, saya tiba-tiba, tapi... Turun, suara acuh tak acuh itu terdengar, dan Pangeran Agung Tian Xuanye perlahan berkata, bukankah itu cukup untuk mempermalukan? Pada saat ini, Tian Xuanlei, Pangeran ke-11, mencibir, pemimpin kedua sebuah keluarga, berani memarahi kelahiran pangeran. Kakak, kamu bukan kaisar. Jika kamu benar-benar menjadi kaisar, Pang Longyan akan menunggangi pangeran kita untuk buang air besar. Mendengar ini, Tian Xuanye melambai ke Pang Longyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pang Longyan mendatangi Tian Xuanye dan berlutut di tanah. Tian Xuanye dengan lembut menjulurkan telapak tangannya dan meraih telapak tangan Pang Longyan. Tidak besar atau kecil, harus dihukum. Klik, Tian Xuanye langsung meremukkan satu jari Pang Longyan. Pang Longyan menahan rasa sakit yang hebat dan tidak berkata apa-apa. Tetesan keringat mengalir di dahinya. Turun, Tian Xuanye berkata dengan acuh tak acuh. Pang Longyan menutupi tangannya dan mundur ke belakang Tian Xuanye. Sampai saat itu, Tian Xuanye hanya tersenyum, memandang Tian Xuanjun dan Tian Xuanlei, dan berkata, jangan marah pada 7 bersaudara dan 11 bersaudara. Hanya perdamaian di antara saudara kita yang dapat membuat dinasti kekaisaran lebih kuat. Aku tidak menyangka Tian Xuanye akan begitu kejam terhadap orang kepercayaannya. Tidak mudah bagi Tian Xuanjun dan Tian Xuanlei untuk mengatakan apapun. Namun, Pang Yun masih harus menangani masalah ini bagaimanapun. Pang Yun adalah anak dari Pang Longtian, pemilik keluarga Pang. Pang Longtian hanya memiliki satu anak laki-laki. Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 jelas ingin Pang Yun mati. Tapi Pangeran besar tidak bisa gagal untuk melindungi Pang Yun. Pangeran tertua bisa saja menghukum Pang Longyan di depan beberapa orang, namun jika ia benar-benar membiarkan Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 membunuh Pang Yun, keluarga Pang tidak boleh memperlakukannya seperti sebelumnya. 7 adik laki-laki, 11 adik laki-laki, menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap Pang Yun? Saat ini Pang Yun telah dipukuli seperti ini. Tian Xuanjun dan Tian Xuanlei harus memiliki bukti lengkap. Kalau tidak, mereka tidak berani. Sekarang yang pasif adalah Tian Xuanye. Kakak serius, Tian Xuanjun berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, Pang Yun adalah putra Pang Longtian, atau satu-satunya putra. Dia akan memimpin keluarga Pang di masa depan. Bagaimana kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, saya telah mengirimkan surat terbang kepada ayah saya, memintanya untuk mengambil keputusan. Tian Xuanye tampak kedinginan. Dia berpikir bahwa anak berusia 7 dan 11 tahun telah secara khusus memanggilnya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Dengan cara ini, akan menjadi masalah besar jika dia akan menderita sejumlah kerugian dan memberi kompensasi kepada keluarga Beye dan keluarga Tang atas sejumlah harta berharga atau kendali wilayah. Semua orang akan tutup mulut dan merahasiakannya, sehingga dampaknya tidak besar. Namun kedua orang ini justru langsung menikam ayahnya. Ini untuk menjadikan segalanya menjadi besar dan tidak ada ruang untuk berbalik. 7 adik laki-laki, 11 adik laki-laki. Tian Xuanye berkata dengan lemah, apakah harus? Tian Xuanjun tersenyum dan berkata, kecepatan pengiriman surat sangat cepat. Jika kamu ingin memenuhi keinginan ayahmu, kamu harus membalasnya dengan sangat cepat.
Hal ini untuk memperjelas bahwa sangat mustahil untuk berbicara secara pribadi di antara beberapa pangeran. Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 harus membunuh Pang Yun dan memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga Beye dan keluarga Tang. Di saat yang sama, juga bisa membuat keluarga Pang berduka dan menimbulkan kesenjangan antara keluarga Pang dan Pangeran Agung. Tapi mereka tidak bisa membunuh secara langsung. Algojo ini, biarkan Kaisar melakukan yang terbaik. Tian Xuanye diam-diam marah. Pang Yun ini selalu bejat. Dia juga tahu bahwa dia akan menghadiahkan beberapa wanita cantik kepada Pang Yun di hari kerja. Namun siapa sangka bocah itu begitu berani. Jika putra dan putri dari keluarga kecil biasa dan pasukan kecil menikah, Pang Yun akan tertidur. Tapi ini, adalah Beye Yan dan Tang Yanyu. Tang Mingzu adalah penguasa masa depan. Pangeran besar tahu bahwa dia bersikap pasif. Dia mengambil cangkir teh di atas meja dan mengambil minuman ringan. Pangeran berkata perlahan, saudara laki-laki ke-7 dan saudara laki-laki ke-11 harus menyelesaikan masalah ini. Ini tidak baik untuk keluarga Beye dan keluarga Tang. Beye Yuntian dan Tang Tianren mendengar ini dan tidak berkata apa-apa. Pangeran ke-7 berkata lagi, apakah kamu ingin makan kopti tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Meskipun tidak ada wabah mematikan di ruangan itu, lapangan udara yang suram membuat semua orang sedikit kehabisan napas. Keempat pangeran memiliki pemikiran berbeda. Pang Yun ditinggalkan di bawah tubuh dan lengannya. Saat ini, dia tidak berdaya dan sepenuhnya seperti orang cacat. Pang Longyan semakin marah saat melihat keponakannya menderita seperti ini. Namun, dia tidak berani menyela. Adegan itu menemui jalan buntu. Setelah tengah malam, di luar aula, pintunya terbuka. Beberapa sosok melangkah ke aula. Muyun dan Hulu, yang menyamar sebagai pengawal Beye, segera merasakan penindasan. Dua yang pertama luar biasa. Awan mencair. Rui Wensing. Melihat mereka, lelaki tua itu terkejut. Tuan dan Paman, berkumpullah. Ini sungguh masalah besar. Keempat pangeran yang hadir, kepala keluarga besar dan pemimpin kedua, bangkit satu demi satu. Guru Nasional, Paman Guo. Kedua orang ini, di seluruh dinasti Kaisar Tianxuan, juga berada di urutan kedua setelah Kaisar Tianxuan. Mengapa kita semua berpikir bahwa meskipun Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi lawan dari Pangeran tertua dan Pangeran ketiga? Karena, di belakang Pangeran besar adalah Guru Nasional Xie Yunhua. Di belakang Pangeran ketiga adalah pamanku Rui Wensing. Kedua orang ini, sampai batas tertentu, adalah karakter yang dapat mempengaruhi keputusan Kaisar Tianxuan. Keduanya adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar Tianxuan. Mereka telah mendukung Kaisar Tianxuan sejak dia menjadi pangeran. Kaisar Tianxuan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keduanya dibandingkan dengan Wei Xiongtian. Ketika Xie Yunhua dan Rui Wensing tiba, semua orang yang hadir tercengang satu persatu. Ketika mereka tiba, mereka pasti sudah tiba melalui barisan transmisi untuk mengumumkan kehendak Kaisar. Dekontaminasi. Rui Wensing. Mereka berdiri di aula. Melihat penampilan Pang Yun yang menyedihkan di aula, Xie Yunhua tampak tidak berubah, lalu mengeluarkan gulungan dengan cahaya emas muda dan langsung membukanya. Xie Yunhua berkata, keputusan. Semua orang yang hadir berlutut satu demi satu. Xie Yunhua tampak acuh tak acuh dan berkata, aku tahu apa yang dikatakan Xiao Qi dan Xiao Xi. Karena Pang Yun telah melakukan kesalahan seperti itu, biarlah Pang Longtian mengajarinya dengan baik. 36 kota tengah di bawah kendali keluarga Pang akan memberi kompensasi kepada keluarga Beye untuk 8 kota dan keluarga Tang untuk 8 kota. Itu dia. Dekret Kekaisaran Kaisar Tianxuan ditulis oleh Menteri Kabinet, yang sangat ketat terhadap orang luar. Namun secara umum, titah yang diberikan kepada pangeran dan putri sangat bersifat bahasa sehari-hari, seperti obrolan biasa. Setelah membacakan dekret tersebut, Xie Yunhua memandang Pang Longyan dan berkata, kembalilah dan beritahu kakak tertuamu, potong 16 kota berukuran sedang dan berikan kompensasi kepada keluarga Beye dan keluarga Tang. Wajah Pang Longyan menjadi jelek saat mendengar ini. 16 kota berukuran sedang. Keluarga Pang bertanggung jawab atas 1 kota besar, 36 kota menengah, dan lebih dari 70 kota kecil. Sekarang, potong setengahnya. Ke-16 kota berukuran sedang ini konon diperuntukkan bagi keluarga Beye dan keluarga Tang, namun sebenarnya milik Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11. Tapi, Pang Yun tidak akan mati.
Ini adalah kebaikan ekstra dari Kaisar. Xie Yunhua mengabaikan ekspresi Pang Longyan, memandang keempat pangeran dan berkata lagi, Kaisar berkata bahwa keluarga Yan dan dinasti Kekaisaran Tianxuan kita bersatu untuk menyerang Pingzu, Changzu dan keempat pangeran, perang. Perang akan menjadi penilaian kinerjamu. Pangeran ketujuh memandang guru nasional dan berkata, Guru nasional, apakah ini akhirnya? Xie Yunhua memandang Tian Xuanjun dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Pangeran ketujuh. 16 kota berukuran sedang diberi kompensasi. Apakah ini sangat memihak Anda? Tian Xuanjun tampak tercengang. Pangeran tertua bangkit saat itu dan melengkungkan tangannya dan berkata, Ayah dan Kaisar telah menanganinya dengan baik. Saya akan memimpin perang menyerang Pingzu dan Changzu. Xie Yunhua tidak berkata apa-apa, melambaikan tangannya dan pergi. Pangeran tertua menatap tajam ke arah pangeran ketujuh, dan kemudian berkata, 7 adik laki-laki, Pingzu dan Changzu memiliki wilayah yang luas. Yunge dan Yunmeng adalah musuh besar kita. Saya pikir ayah dan kaisar saya didasarkan pada ini. Selain itu, 10 keluarga teratas semuanya adalah abdi dalam Kaisar Tianxuan. Tidak mudah untuk membunuh sesuka hati. Pangeran pergi. Pang Longyan buru-buru memerintahkan seseorang untuk menurunkan Pang Yun. Ini perlu ditangani dengan cepat. Kalau tidak, mungkin ditinggalkan.